Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dewi Rofiah. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Islam 1 Durinan, Kabupaten Trenggalek. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam kesempatan kali ini, kita diberi tugas untuk menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Sebelum masuk pada kasus yang akan diselesaikan, kita bahas dulu tentang segitiga restitusi. Pasti ada pertanyaan, apa sih segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan inilah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Prinsip yang digunakan yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Prinsip yang digunakan yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan beralih pikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Prinsip yang digunakan, guru memberikan beberapa pertanyaan bermakna untuk murid yang akan memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dan inilah kasus yang harus diselesaikan. Tepat pukul 07.00, kegiatan pembelajaran sudah dimulai. Diawali dengan pembukaan dari guru. Setelah 30 menit kemudian, Radin terlambat datang ke sekolah dan masuk kelas. Selain itu, Radin juga tidak mengumpulkan tugas proyek individu kepada guru mata pelajaran tersebut. Radin adalah siswa yang aktif, tapi karena keasikan atau terpengaruh bermain game di smartphone-nya, akhirnya dia tidur terlalu malam dan bangun kesiangan. Kasus yang kedua, Alfi adalah siswa yang aktif dalam kelas. Suatu ketika dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan kerja kelompok atau kolaborasi. Alfi terlihat cuek, acuh dan tidak mau berkolaborasi dengan temannya dalam kelompok. Alfi juga asik sendiri bermain smartphone-nya dan kemudian izin ke belakang dan sampai jam pelajaran selesai, Alfi tidak kembali. Menurut laporan guru piket, Alfi tadi di kantin dan asik dengan smartphone. Selamat pagi Radin. Hari ini Radin terlambat ya? Apakah benar hari ini terlambat? Saya terlambat itu salah. Ya saya tahu setiap orang pasti punya kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi apakah kamu bisa menjelaskan kenapa hari ini kamu terlambat? Dan saya dengar dari guru piket kamu terlambat sudah 3 hari berturut-turut. Ada apa? Apakah kamu punya alasan? Ya, belakangan ini saya tidak salah. Kenapa? Apa yang kamu lakukan kok tidur terlalu malam? Ini akhir-akhir ini saya terlalu banyak main game, kadang sampai lupa waktu, dan saya sampai lupa kalau ada tugas dari sekolah. Jadi kamu terlambat karena tidurnya terlalu malam, akhirnya kesiangan. Kita sudah membuat keyakinan kelas yang saya tahu kamu sudah tahu apa dan bagaimana keyakinan kelas itu. Betul kan? Kalau kamu sudah tahu dan sudah menyepakati keyakinan kelas itu. Dan kalau sudah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Saya masih belum bisa datang ke sekolah tepat waktu. Saya masih belum bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, pasti kamu punya solusi untuk memperbaiki kesalahan itu. Solusi apa yang akan kamu
agar kesalahan yang kamu buat itu tidak terulang lagi. Dengan cara saya akan mengurangi bermain game dan akan memanajemen waktu dengan baik sehingga saya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Oke, kalau kamu sudah punya solusi untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan, berarti kedepannya kamu bisa lebih baik dan bisa menjaga keyakinan kelas kita ya, dan meyakininya melaksanakannya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Oke, terima kasih ya, kamu sudah bisa melakukan perbaikan diri nanti ke depannya. Alfi, apa kabar hari ini? Baik Bu. Saya lihat hari ini kamu tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Nah, kamu tidak konsentrasi saat bekerja kelompok atau kolaborasi dengan teman-teman tadi. Kamu terlihat cuek, acuh, dan asik sendiri dengan smartphone. Kemudian di tengah kegiatan kelompok kamu juga izin ke belakang, yang sampai jam pelajaran saya selesai kamu tidak pernah di kelas. Iya Bu, saya salah karena saya tidak mengikuti kerja kelompok secara aktif dan juga saya bolos di kantin ketika jam pelajaran. Saya tahu setiap orang itu pasti punya kesalahan, dan saya tahu kamu butuh kesenangan yang harus kamu penuhi. Cuman semuanya itu kan ada waktunya sendiri-sendiri. Nah, coba kamu jelaskan kenapa kamu tadi bersikap seperti itu. Karena menurut saya ketika kerja kelompok itu tidak berjalan dengan baik. Ketika saya menyatakan pendapat saya sama teman kelompok saya tidak diterima dan akhirnya saya enggan untuk mengikuti kerja kelompok tersebut. Jadi itu permasalahannya. Iya Bu. Menurut kamu kita kan sudah punya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas diantaranya kita harus saling menghargai dan menghormati. Kita juga harus bisa berkolaborasi. Nah, apakah sikapmu tadi sudah meyakini keyakinan kelas itu? Belum Bu. Kalau belum, apakah kamu bisa memperbaiki sikapmu tadi? Bisa Bu. Bagaimana caranya? Saya akan minta maaf kepada teman saya sekelompok dan saya akan aktif lebih lagi di kerja kelompok saya, dan saya mohon maaf pada Ibu karena saya bolos waktu jam pelajaran, dan saya akan menggunakan smartphone saya sebaik-baiknya. Oke. Kalau memang kamu sudah punya solusi, lakukan solusi itu dengan baik. Mintalah maaf kepada teman-temanmu. Kemudian, oke, saya terima permintaan maaf kamu, tapi dengan satu syarat, kejadian ini tidak akan terulang lagi. Karena yang namanya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita yakini dan kita jalankan. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raditya Tengkadi Pramana. Saya sangat suka dengan penyelesaian masalah secara resolusi. Kenapa? Karena penyelesaian masalah dengan cara ini kita bisa membangun pribadi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diselesaikan dengan keluarga tanpa harus menggunakan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiafia Rahma. Saya suka penyelesaian masalah seperti tadi karena membuat saya menjadi lebih baik dan saya bisa mengetahui kesalahan saya di mana dan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki diri di kelas maupun di sekolah.